Tahun 1957, Herbert Vitt, seorang peneliti politik Indonesia, menulis laporan tentang pemilu 1955 di Indonesia. Laporan yang diterbitkan dalam The Indonesian Election of 1955 itu menjelaskan salah satunya perolehan suara partai politik peserta pemilu. Yang menarik perhatian, tentu saja keberhasilan PKI menduduki posisi keempat partai dengan perolehan suara terbesar setelah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Jawa Tengah menjadi lumbung suara PKI, terutama di Surakarta dan Semarang. Sedangkan Karisidenan atau Dapil Madura menjadi yang paling sedikit dengan hanya menyumbang sekitar 3.000 suara. Lantas, bagaimana nasib 3.000 pemilih PKI di Madura ketika pembantaian 1965 meletus? Dalam banyak laporan, baik oleh peneliti, termasuk NGO Indonesia maupun asing, eksekusi dalam skala paling besar terjadi di Jawa, terutama Jawa Tengah, lumbung suara PKI. Robert Cribb menspekulasikan pembantaian di daerah-daerah luar Jawa berlangsung dalam skala yang lebih kecil. Akan tetapi, hal itu jika disandarkan pada asumsi kader dan simpatisan PKI yang jumlahnya lebih sedikit dibanding mereka di Jawa. Di Madura, meskipun hampir keseluruhan masyarakat tidak mendukung PKI, akan berbeda cerita jika suasana pembantaian terjadi secara sporadis. Seperti pada tesis Wilson Glenn Smith tentang penangkapan satu kepala desa setempat di Larangan Barma, Sumeneb, hanya karena kecenderungan politiknya. Zong Kondine menerangkan dua versi soal pembantaian di Madura. Pada satu sisi, para peneliti Madura mengatakan bahwa kaum kiri sebagian besar telah disingkirkan jauh sebelum tahun 1965. Namun, di sisi lain, Madura dalam konteks tragedi 1965 diidentifikasi sebagai tempat eksekusi yang tidak terkendali. Sebuah dokumen berjudul Report from East Java dengan keterangan anonim menguatkan hal itu. Sebagaimana penilaian Aan Ansori, dokumen tersebut terlihat seperti laporan perwira militer ke atasannya. Si penulis menguraikan betapa tidak terkendalinya kemarahan masyarakat Madura di kala itu, hingga eksekusi dilakukan secara acak dan berdasar pada rasa curiga. Pimpinan PKI ditangkapi, disusul pembakaran gudang-gudang tembakau milik orang Tionghoa yang diduga mendanai PKI, sampai pembunuhan Kapolres Sutarjo karena berasal dari Madiun dan dianggap pro-komunis.